Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas dalam memulai hari baru hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, berjumpa lagi dengan saya Roni Kusno Siahaan, Pendeta di HKR Resok Jakarta 4. Kita akan mendengarkan renungan harian yang akan menerangi kehidupan kita sepanjang satu hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melihat terang matahari pagi ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Tuhan yang akan melimpahkan sukacita bagi kami hari ini. Sejenak firman Tuhan akan menyinari, menyapa kami. Biarlah itu menjadi rema perenungan secara pribadi bagi kami dalam menjalani hari kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini Jumat 12 Februari 2021 tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Bapak Ibu Saudara terkasih, siapakah yang disebut orang kaya? Orang kaya adalah orang yang senantiasa bersuka cita di dalam hidupnya. Bekerja keras itu baik, tapi kalau ujungnya saudara harus kehilangan sukacita demi bekerja keras itu, sampai berkompensasi dengan narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya, saya katakan itu adalah diperbudak namanya. Yang disebut orang kaya adalah orang yang senantiasa bersuka cita dalam menjalani kehidupannya, menikmati hidupnya. Dan perikop ini mengingatkan kita, murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, Tuhan berjanji akan menyertai. Tuhan berjanji akan mengutus penolong. Dalam bahasa kita teologi dikatakan Roh Kudus yang akan menolong memampukan mereka di dalam kehidupannya. Dan murid-murid bersuka cita. Murid-murid menyembah Tuhan dalam peristiwa itu. Karena itu Bapak Ibu, janji Tuhan kepada kita hari ini juga demikian. Bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan menghibur kita. Tuhan yang akan memampukan dan menguatkan kita. Maka mari menjadi orang-orang yang bersuka cita. Kalau dia yaitu Tuhan belum menjawab doamu. Kalau dia yaitu Tuhan belum menjawab doa-doa permohonan kita, jangan berkecil hati. Atau kalau dua teman kita juga belum dijawab oleh Tuhan, jangan menghakimi dia. Karena Allah senantiasa selalu bertindak dalam segala hikmat dan pengertian. Apapun yang Allah izinkan di dalam hidup kita untuk kita alami bersama sebagai orang yang menaruh harapan kepada Kristus. Allah menjanjikan sesuatu yang terbaik supaya kita boleh menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Karena memang firman Tuhan itu ya dan amin. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Roh Kudus itu adalah jaminan yang tak terbatas bagi kita. Maka mari kita boleh menghidupi dan mengakui bahwa Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita. Ingat firman Tuhan bahwa roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan Tuhan itu yaitu Yesus Kristus yang maha sempurna, yang maha tahu, yang maha baik, mau datang memberikan jaminan kepada kita. Karena apa? Karena memang dia, Yesus berkata, di luar Tuhan kita tidak ada apa-apa. Bapak Ibu Saudara terkasih, bila Roh Kudus sudah menjamin kehidupan kita, maka yakin dan percayalah, jodohmu Tuhan sudah sediakan, tempat tinggalmu sudah Tuhan tentukan. Bahkan
Tuhan sudah menyediakan anak-anak bagimu. Dan bila Tuhan mengizinkan kita memiliki kehadiran anak-anak, maka Tuhan juga yang sudah menyiapkan kebutuhannya, mencukupkan keperluannya. Karena itu, izinkan Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada 4 hal gambaran daripada Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus sebagai penolong, di mana Roh Kudus yang akan menolong kita ketika kita merasakan susah, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita panik, ketika kita tidak menemukan jalan keluar, atau ketika kita merasa disakiti, atau ketika kita merasa diperlakukan tidak adil. Maka Dia yang membuat hidup kita aman. Roh Kudus menolong Bapak Ibu. Karena itu, ketika kita bergumul dan kita merasa tidak sanggup, berdoalah, minta pertolongan dari Tuhan. Atau ketika mengambil keputusan yang berat, berdoalah, minta hikmat dari Tuhan. Atau ketika Bapak Ibu merasa disakiti, tersakiti, atau merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil, berdoalah supaya Tuhan memberikan hati yang rela untuk mengampuni dan memberikan pikiran yang positif memandang ke depan. Itulah gambaran daripada Roh Kudus sebagai penolong. Yang kedua adalah Roh Kudus sebagai penghibur yang akan memberi kita penghiburan, yang akan menguatkan kita. Dan ketiga, Roh Kudus adalah pengajar sebagai guru yang mengajarkan banyak hal dalam hidup ini. Terakhir, Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan janji-janji berkat Tuhan dalam hidup ini. Karena itu, roh yang ada dalam hati kita, roh yang Tuhan berikan kepada kita ketika Yesus terangkat ke surga, Tuhan menjanjikan itu kepada murid-murid hari ini, kepada Bapak Ibu. Renungkanlah supaya kita menjalani kehidupan ini perlu untuk terus dikuatkan, disemangati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pagi ini, memampukan kami untuk melihat bahwa Roh Tuhan ada di antara kami. Engkau memampukan kami untuk boleh melewati hari demi hari. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu, Engkau tahu hati, Engkau tahu pikiran kami, Engkau tahu sakit penyakit kami, Engkau tahu keperluan kami. Mari Engkau Tuhan kami undang ikut campur tangan di dalamnya, oleh kami merasakan sukacita berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Izinkan kami sepanjang hidup kami ini boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Tambahkan sukacita kami yakin dan percaya di dalam Tuhan kami boleh bersukacita selalu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang satu hari ini.